Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malang Posko Media, jumpa lagi dalam program Posko Berdialog by Malang Posko Media bersama saya Bu Hari. Kali ini topik akan kita perbincangkan cukup menarik tentang pengelolaan biaya haji. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa dari pusat, dari Jakarta, Ibu Dr. Sulistiawati ME WMI CFP. Beliau ini asli arek Malang. Kebetulan beliau sekarang menjadi anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. Beliau asli arek Malang, alumni SMA 3 Malang, dan sekarang menjadi Srikandi di BPKH Indonesia. Selamat datang Bu Sulis, saya panggil gitu nggih Bu. Nggih, monggo. Di studio Malang Posko Media. Mungkin bisa dijelaskan Bu tentang BPKH ini seperti apa dan tugasnya seperti apa, monggo Bu. Nggih, matur nuwun Mas Buari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas undangan di Malang Posko Media ya. Baru kali ini nih Mas aku ngundangnya. Pernah dulu Malang Pos, tapi waktu itu di depan stasiun ya, ya kalau betul salah Bu, ya. dulu di situ kantor kantornya kita. nang kono saiki wis pindah. Pindah, betul. Baik, jadi saya belum lama Mas. Jadi Yeah. kami bulan Oktober tahun 2022 dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi langsung ya. Waktu itu karena memang kami itu lembaga langsung di bawah Presiden. Kami lembaga atas pendirian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang adanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi badan ini kenapa baru berdiri lah, sebelumnya sopo lah. Sebelumnya itu memang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini di bawah Dirjen PHU, yaitu Pengelola Haji dan Umroh Mas. Jadi dulu itu Dirjen PHU itu yang mengelola mengenai penyelenggaraan hajinya, dia juga mengelola mengenai keuangannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 2014 tersebut, amanah undang-undang, tapi baru berdiri BPKH-nya itu tahun 2017. Nah, sesuai dengan amanah dalam undang-undang bahwa kita tuh amanat undang-undangnya adalah harus mengelola, mengoptimalkan dana haji tersebut. Dan satu lagi adalah untuk dana pengelolaan dalam dana untuk kemaslahatan umat. Jadi ada dua itu Mas. Jadi mungkin ini banyak masyarakat yang belum paham apa bedanya dengan Kemenak atau Kementerian Agama. Jadi kalau Kementerian Agama sampai saat ini tuh masih mengurusi untuk penyelenggaraan haji. Jadi mulai dari yang bagi kuota itu Mas, kemudian embarkasinya di Indonesia itu kan ya, terus ada antrean, itu semuanya masih di Kementerian Agama. Kemudian nanti Kementerian Agama yang di sana mengurusi hotelnya di mana kan, jadi jangan protes kalau Bu kok saya jauh banget. Itu Kemenak bukan gitu. BPKH ya. Jadi haji, kemudian catering, pesawat, semuanya itu adalah Kementerian Agama. Jadi kami hanya benar-benar pengelolaan mengenai uangnya. Jadi sesuai dengan namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang di bawah langsung oleh Presiden Jokowi. Dan amanahnya dalam mengelola keuangan itu, pertama memang kami harus dikelola secara syariah. Kelola syariah, kemudian secara hati-hati itu artinya kami tidak sembarangan dalam menginvestasikan. Jadi ada perpresnya, ada peraturan pemerintahnya gitu ya. Pengelolaannya itu harus seperti apa, jadi harus prinsip kehati-hatian. Kemudian juga transparansi. Jadi transparan Mas, silakan kalau kita mau cek dana. Kalau untuk jamaah kita punya ada namanya akun virtual account VA. Nah itu mereka nanti bisa ngecek danaku yang tadinya awalnya 25 juta, saiki jadi piro ya gitu lah. Kalau daftarnya dulu dari bank lain gitu bisa ya, iya itu kan VA BPKH Mas. Jadi kalau masa jamaah haji daftar, memang daftarnya kan memang ke bank. Beda-beda. Kami memang tidak langsung bertemu dengan calon jamaah haji. Nah kami itu bermitra dengan 30 bank syariah. Termasuk UUS, jadi ada BUS, bank syariah kan ada dua ya, ada Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dalam hal itu kita bekerjasama dengan 30 bank syariah yang bisa menerima setoran jamaah haji masyarakat Indonesia. Nah, pada saat daftar itu namanya itu langsung Mas BPKH. Jadi artinya rekening itu masuk ke BPKH. Jadi kita punya kan kita bisa rekening online ya dengan bank-bank itu ya, punya sistem. Sehingga namanya BPKH QQ, misalnya saya daftar QQ Sulistiawati gitu.
Jadi atas nama jamaah, tetapi rekening induknya adalah ke BPKH. Nah, setelah itu nanti jamaahnya diminta untuk membuka VA, virtual account. Jadi itu aplikasi Mas di HP kita, jadi nanti bisa ngecek setiap bulan itu pasti akan nambah nanti. Jadi yang namanya sebut nilai manfaat atau nilai optimal. Jadi misalnya berapa. Jadi kemarin juga ada teman saya yang membatalkan karena orang tuanya meninggal. Dia ingin batalkan, akhirnya kan dana itu bisa ditarik. Oh gitu. Dia kaget, loh kok uangnya bertambah sudah gitu ya? Bertambah. Kok duitnya bapakku kok saiki wis dadi 27 juta ya, gitu ya. Karena ada karena lamanya itu Bu. Itu artinya transparan tuh seperti itu. Dan terakhir juga kita dalam mengelola adalah akuntabel. Jadi akuntabel itu kita juga selama ini diaudit langsung, audit tertinggi di Indonesia itu BPK. Jadi bukan auditor siapa gitu ya. Kita langsung di BPK setiap tahun kita diaudit, dan alhamdulillah sejak berdiri tahun 2017, jadi 4 tahun terakhir ini berturut-turut kita selalu mendapatkan ranking tertinggi di dalam BPK, yaitu dengan nilai WTP atau wajar tanpa pengecualian. Jadi mungkin itu termasuk strategi untuk menjaga amanah pengelolaan itu. Iya gitu. Benar. Jadi itu kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh benar-benar bahwa dana serupiah pun gitu ya, mau bilang sesen pun sekarang kita nggak ada sen ya. Betul. Satu rupiah pun kita bertanggungjawabkan. Karena masyarakat sekarang kan kritis ini Bu. Ini pengelolaan amanah atau enggak gitu. Itu mungkin ada strategi era terbukaan, era udah transparansi. Ya, itu yang kita jaga juga Mas. Jadi kita juga silakan nanti di www.bpk.co.id itu juga bisa dilihat di situ laporan keuangan kita setiap tahun yang diaudit langsung oleh BPK gitu ya. Jadi di situ benar-benar terlihat berapa dana kelola yang sekarang, dan bagi jamaah juga danaku sekali nambah berapa itu bisa langsung dicek juga. Jadi masing-masing ke rekening. Jadi sama kalau kita punya tabungan kan bisa ngeprint tuh. Jadi nambah berapa atau deposito gitu ya. Kalau nyimpen deposito kan nanti bisa nambah. Lah ini sama Mas. Jadi dari 25 juta itu nanti akhirnya nambah berapa gitu. Kalau update terkini Bu, kinerja dari pengelolaan BPK ini sampai saat ini Bu? Oh ya, sampai saat ini mungkin nilai manfaatnya yang diperoleh gitu. Iya, kalau untuk sampai saat ini dana kita per Maret ya kalau nggak salah itu sudah 168 triliun. Jadi triwulan pertama itu kita 168 triliun dengan nilai manfaat sekitar 1 triliun. Nah, sebenarnya 168 triliun itu sumbernya gitu ya, ini juga supaya transparansi ya, juga supaya masyarakat tahu sebenarnya ada 2 sumber. Pertama adalah dari setoran awal calon jamaah haji yang 25 juta itu dikali sekarang itu waiting listnya kalau nggak salah sekitar 5.300.000 Mas. Jamaah yang sudah mendaftar ya, sudah membayar 25 juta. Artinya kalau 25 juta kali 5.300.000 kan sekitar 133 triliun harusnya. Lah kok bisa jadi 168 itu sekondi kan gitu kan. Lah ini hasil pengembangan Mas. Jadi hasil itu kita kembangkan, dan ada juga dana abadi umat sebesar 3,7 triliun. Itu juga berasal dari dulu limpahan dari Kemenak. Dulu dari Kemenak dilimpahkan, sekarang kita kelola dan kita kembangkan. Dari 3,7 triliun sebagai dana kemasan juga kita salurkan lagi kepada masyarakat, dan tahun ini sekitar 232 miliar hasil pengembangannya. Tapi untuk uang pokoknya dana kemasyarakatan itu sebesar 3,7 triliun itu terputuh. Jadi itu yang mungkin bisa bertambah ya kalau ada mungkin sisa lagi masuk lagi gitu kan, kalau nggak habis kita masukkan, kita kembalikan lagi itu yang 232 miliar itu ternyata misalnya nggak terserap gitu ya, kita kembalikan lagi. Jadi itulah saat ini 2 sumber dana pengelolaan haji sebesar total 168 triliun itu dari 2 sumber itu. Itu yang nanti dikatakan nilai manfaat yang kembali ke jamaah itu Bu. Iya, jadi yang tadi bilang, jadi harusnya kan 133 ditambah taruhlah 3,7 dana abadi umat, berarti katakanlah 137 ya, kalau tadi 137, kalau sekarang kita 167 gampangannya 368 triliun, berarti kan 31 triliun. Nah 31 itu hasil dari pengembangan itu Mas.
Jadi itu yang disebut dengan nilai manfaat. Jadi hasil manfaat. Jadi dana itu kita investasikan, investasinya juga sudah diatur di dalam Perpres atau peraturan pemerintah ya, jadi setelah undang-undang. Jadi situ ada aturannya bahwa kalau untuk penempatan ke bank syariah, itu penempatan berarti dalam bentuk deposito. Itu hanya boleh maksimal 30%. Kemudian kalau untuk investasi lain itu maksimal 20%. Investasi lainnya itu 10%. Emas juga boleh, emas itu hanya 5%. Jadi semuanya sudah ada pos-posnya gitu ya, sudah ada. Itu tingkat risikonya gimana? Karena kan masyarakat jangan-jangan nanti bermasalah gitu, Bu. Jadi itu kan di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam amanat undang-undang kita itu mengelolanya harus secara syariah, transparansi, akuntabel, dan hati-hati. Kehati-hatian. Nah, untuk kehati-hatian dan dalam ilmu keuangan financing itu, ilmu investasi itu kita artikan hati-hati itu dalam tingkat resiko itu harus low. Jadi nggak boleh yang high. Kan sebenarnya kalau ilmu investasi itu high risk, high return. Jadi kalau kita mau return yang tinggi ya kita harus berinvestasi yang resikonya tinggi ya. Makanya kita nggak bisa, Mas, karena sudah dipagari di dalam undang-undang hanya boleh yang hati-hati atau yang low tadi, maksimal low to moderate lah. Makanya investasinya kita saat ini lebih banyak ke surat berharga dalam hal ini karena syariah, yaitu namanya sukuk. Sukuk itu kan obligasi syariah. Saat ini dan sukuk pun kita pilih yang supaya lebih aman lagi gitu kan. Sukuk itu ada korporasi, ada sukuk negara. Kita pilih yang negara, yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Jadi namanya SBSN, surat berharga sukuk negara. Nah, kalau itu sangat low, memang maksudnya low. Jadi karena kan aman, free risk, sangat aman lah ya. Masa sih negara Indonesia kita bisa bangkrut kan gitu. Jadi sukuk itu kan artinya dijamin oleh negara, kira-kira gitu. Kalau jumlah dana yang dikelola haji ini apa sudah telah memenuhi ini tingkat likuiditas keuangan haji? Sudah Mas. Jadi kalau dari sisi rasio kita itu sudah kalau dari sisi solven itu di atas 100%. Kemudian kalau dari sisi likuiditas itu aturannya cuman kita harus menyediakan minimal 2 kali penyelenggaraan haji. Itu kita juga sudah lebih. Rasionya. Kemudian dari sisi solven juga kita di atas 100% gitu ya. Jadi sudah terpenuhi semua. Makanya dari BPK itu mengeluarkan sertifikat, maksudnya hasilnya itu adalah WTP tadi, Mas. Jadi wajar tanpa pengecualian. Jadi kita sudah 4 tahun berturut-turut mendapat predikat WTP, predikat tertinggi ya di dalam tingkat dari sisi auditor lah gitu WTP. Sudah, kalau itu semuanya alhamdulillah sudah. Jadi makanya masyarakat jangan khawatir bahwa kami juga amanah dalam mengelola dana keuangan itu, dan kami semuanya bertujuh ya Mas ya. Jadi dalam ini kami sebagai anggota badan pelaksana itu ada 7, 1 orang kepala merangkap anggota, jadi yang 6 adalah anggota. Itu pemilihannya, seleksinya juga sangat selektif sekali Mas, langsung ke Pak Presiden gitu ya. Jadi di meja Pak Presiden sendiri itu bisa 6 bulan waktu itu saya nunggunya. Jadi kan nggak main-main. Jadi artinya kan serius lah pemerintah ini dalam memilih orang-orang siapa yang menjadi pengelola keuangan haji ini. Karena kan sempat beberapa waktu lalu itu dana haji dipakai untuk pembangunan kan gitu. Sempat ramai juga itu bukan? Itu kan juga ini menjadi PR BPKH untuk bisa meyakinkan masyarakat, Bu. Benar-benar Mas. Itu yang challenge kita lah ya, bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat. Biasalah orang-orang tuh yang nggak paham gitu, jangan-jangan kan sempat 2 tahun kita nggak memberangkatkan haji. Itu kan isu yang digelontorkan itu bahwa BPKH nggak punya duit, makanya nggak jadi berapa. Padahal itu kan yang melarang memang dari negara Arab Saudi. Mereka sendiri menutup, bukannya kita nggak punya duit. Justru yang punya duit liquid itu adalah saat ini yang mungkin lembaga yang punya dana liquid itu adalah yang gampang. Liquid itu artinya kan mudah dicairkan gitu ya. Itu BPKH Mas, karena kita nggak masuk. Kalau misalnya bank belum tentu liquid karena dananya, saya sendiri kan lama di bank, jadi banker, jadi paham lah ya uangnya. Itu tuh kan pasti dalam bentuk kredit atau kalau di syariah pembiayaan. Jadi duitnya itu sudah yang orang
nabung di bank atau orang mendepositikan di bank, uangnya kan sama bank untuk dilempar dalam bentuk kredit kebiayaan. Mungkin sudah jadi gedung, jadi jalan tol. Nah itu kan kembalinya kan lama. Kalau kita sampai saat ini nggak ada mas, kayak infrastruktur nggak sama sekali. Jadi tadi saat ini kita itu komposisinya 30% sesuai amanat itu maksimal ada di bank. Itu kan liquid. Anytime kami bisa mencairkan. Ya, betul. Terus yang posisi yang paling besar itu adalah di SBSN. SBSN itu hampir 70 juga, 60 sekian lah, 60 something ya, 60 mungkin 68 atau 67. Lah SBSN itu juga liquid, sukuk negara itu. Jadi kalau kita ya asal tapi nggak seperti deposito hari ini pagi telepon siang cair ya. Ya paling cuma butuh 2-3 hari lah. Tapi paling tidak itu liquid. Jadi artinya kita nggak ada tuh duit yang langsung ada jadi bangun-bangun yang seperti di bank tuh sama sekali kita nggak ada. Di masyarakat itu ada istilah yang kita kenal BPIH sama BB itu apa Bu? Yang bedanya? Iya, benar. Itu memang apa 11-12 ya, beda tipis lah beda ya. Tipis, Bu. Huruf pertama BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi itu totally biaya penyelenggaraan haji itu berapa ya? Jadi seperti yang diumumkan melalui Kepres ya, kalau nggak salah. Betul. Kan sekarang kita tuh ke Kepres Presiden itu sudah keluar bahwa rata-rata itu kan setiap embarkasi kan memang berbeda. Mas. Jadi embarkasi mulai dari Aceh gitu ya sampai paling ujung di Jayapura, di Sorong sana juga, Jayapura atau Sorong ya, di Jayapura, di Irian itu memang berbeda-beda. Lah itu rata-rata adalah 89 juta. Jadi mungkin ada yang 90, ada yang 88, ada yang 91. Lah biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kan sebenarnya tidak hanya biaya, kalau dulu kan di Kemenak istilahnya direct and indirect. Direct itu misalnya dia langsung yang dengan biaya pesawat, biaya hotel, biaya catering. Jadi kemudian sekarang itu ada biaya masyair. Jadi sekarang Saudi Arabia pun agak hitung-hitungan. Jadi masyair itu adalah padahal cuma di 3 hari ya, Armina. Jadi biaya di Arafah, kemudian biaya di Armina, Arafah dan Mina gitu ya. Itu ada biaya namanya masyair yang dikenakan oleh Saudi. Kalau dulu kan dikelola oleh biru-biru travel ya. Sekarang tuh langsung di sana kerajaan Saudi. Lah ini totalnya itu termasuk biaya pesawat ada 89. Lah namun ada istilah BP. Tadi kan tadi Mas apa bedanya? Kalau BP itu biaya pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau tadi penyelenggaraan biaya haji lah, kalau BP itu biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah. Jadi dari 89 itu BP-nya itu artinya dibebankan kepada jamaah. Itu hanya 49. Jadi nah sisanya siapa lah? Sisanya itulah tugas BPKH untuk menutupi dari mana uangnya BPKH? Lah dari dana-dana jamaah tadi yang 133. Dari nilai manfaat tadi itu. Betul, dari nilai manfaat. Jadi kita optimalkan, kita putar tadi dalam bentuk deposito, dalam bentuk suku. Suku itu juga bagus Mas returnnya. Itu bisa 2 digit. Kemarin terakhir ada yang 12 gitu ya kita. Nah, itulah dari hasil dana optim tadi atau nilai manfaat tadi yang kita kembalikan lagi kepada jamaah untuk menutupi menalangi biaya BPIH. Jadi kalau dia hanya bayar BP 49 kan kurang 40 juta. 40 jutanya itu ditalangi oleh BPKH. Jadi sebenarnya dari uangnya dia sendiri kita kembangkan gitu kan. Jadi ini pinter-pinternya BPKH Bu ya, mengelola ini Bu, dana haji masyarakat ini. Tugas kita memang itu Mas, jadi mengoptimalkan dana haji. Ini kan sudah jelang haji tahun ini Bu. Ini kan banyak informasi-informasi yang mungkin miring atau hoax gitu, mungkin ada pesan-pesan gitu. Iya benar Mas, jadi di saat-saat mau biar menyaring informasi haji gitu, itu pasti kita banyak berita hoax. Karena apa ya? Mungkin karena masyarakat kecewa juga. Kok nama saya nggak muncul-muncul, apalagi tahun ini kan lebih banyak didahulukan. Ada dari kan tahun ini kan jatahnya kita kan 210.000 jamaah haji. Jadi kita kuota Indonesia itu di seluruh dunia itu kan oleh Saudi Arabia, oleh negara sana itu kan diatur bahwa per mil penduduk muslim itu ya kuota haji tiap negara. Indonesia karena dianggap 210 juta penduduk muslim, jadi jatahnya kuotanya untuk berangkat haji adalah 210.000. Lah dari 210.000 itu tahun ini
oleh kementerian difokuskan ada 62.000 jemaah lansia. Oh gitu. Artinya itu kan ada beberapa ya memang itu kan adjustment-nya ya, adjustment pemerintah, kebijakan pemerintah yang tadinya mungkin lansia itu masih 5 tahun ke depan, 10 tahun lagi. Jadi itu juga 62 itu sudah dipilah oleh Kemenak yang kira-kira usianya itu udah di atas 75, 80 gitu. Nah kalau dia harus menunggu 10 tahun, kan belum tentu umurnya nyampe, nggak nutut kan. Nah makanya. Bulan kemarin yang waktu COVID itu kan banyak yang waktu 50% itu kan yang lansia kan tidak diberangkatkan, ya kan kasihan juga banyak karena yang nggak boleh lah itu dia Mas. Nah, makanya kalau pada saat musim haji itu pasti banyak beredar itu ya karena masa kecewa, kalau nggak kecewa nggak mungkin dia protes dalam kantin protes. Waduh aku kok kudune mangkat gak budal-budal gitu. Lah itu makanya berita-berita hoax banyak, akhirnya banyak orang memberikan berita-berita yang tidak benar lah ya. Nah, makanya sebenarnya kita kan juga sekarang kan sudah eranya kan udah era transparansi. Kita punya media itu lengkap pas selain website ada Twitter, ada FB, ada IG-nya juga gitu ya. Jadi semuanya kita ada bisa cek di situ dan sekarang kan modelnya bisa langsung chat kan, itu insya Allah ada yang jawab gitu kalau ada yang memang ada yang kurang puas gitu. Tapi intinya bahwa kami bukan satu-satunya pemutus, jadi artinya kebijakan ya, policy itu ada di pemerintah Mas. Event itu biaya, kami juga minta persetujuan, dalam hal ini pemerintah itu diwakili oleh DPR. Ya. Kita mitra kita adalah Komisi 8. Tapi atas usulan dengan Kementerian Agama. Jadi dua itu Kementerian Agama mengajukan biaya, terus kita ajukan lagi ke DPR. Boleh nggak kami mengeluarkan dana sekian nih untuk biaya haji ya, kira-kira seperti itulah. Gitu. Jadi benar-benar tidak mungkin dana itu diselewengkan gitu ya, kalau dari sisi BPKH-nya insya Allah lah tetap amanah. Jadi mohon kalau ada berita-berita itu silakan konfirmasi ke kami. Bisa langsung cek di website-nya itu Bu. Cek di website. Kemudian terkait dari selain dana yang dikelola dari pendaftar haji ini, saya ingin mungkin bisa lebih detail dijelaskan tentang dana abadi umat ini Bu. Mungkin kebermanfaatannya atau pengelolaannya seperti apa gitu mungkin Bu. Betul Mas. Jadi seperti tadi di awal kami sebutkan bahwa dari dana 168 triliun, 133 katakanlah dari jamaah yang 5,3 juta kali 25 juta. Nah, terus kemudian ada dana abadi umat Mas. Itu juga awalnya dana dikelola oleh Dirjen PHU Kemenak. Pada saat serah terima tahun 2017 itu juga diserah terimakan ke kami. Dananya itu ada saat ini 3,7 triliun. Dana itu ikut kita kembangkan. Nah, amanahnya di dalam undang-undang itu selain mengelola dana haji untuk agar dioptimalkan, kami juga harus mengelola dana ini untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi untuk menjabarkan dari amanat undang-undang itu, dana abadi umat sebesar 3,7 triliun ini tetap utuh Mas, nggak kita otak-atik. Jadi kita hasilnya kita kembangkan rata-rata tuh 200 miliar ya. Alhamdulillah tahun ini kita bisa ada alokasi sebesar 232 miliar dari hasil pengembangan. Dari hasil pengembangan 3,7 triliun tadi. Lah, dana itulah yang kita salurkan kepada 7 asnaf. Jadi kita juga sudah punya SOP-nya, sudah punya kebijakannya bahwa ada aturan mainnya lah ya. Jadi tidak sembarangan ada orang datang kemarin juga ada nanya mahasiswa bisa nggak untuk beasiswa dan sebagainya. Nah, ada 7 asnaf. Jadi pertama adalah karena ini dananya bersumber dari sisa-sisa dari anggaran biaya haji. Pertama juga pasti adalah untuk pelayanan haji Mas. Jadi kemarin di embarkasi beberapa provinsi itu mungkin ada yang dari daerahnya, kan nggak semua misalnya Haji Malang tuh jamaah Malang kan nggak mungkin dari Malang kota. Ada yang ngomai muncul nang dari kabupaten, dari Batu, yang mana. Nah itu mereka minta bantuan transportasi misalnya kan, nah itu juga bisa diambil dari situ. Jadi kalau yang tahun ini untuk souvenir haji ya, jadi souvenir haji itu juga kita bantu mereka. Jadi yang jamaah tahun ini berangkat, kalau untuk putri kita kasih muknah ya sholat, kalau untuk pria kita kasih sholat dan kita kasih kain ihram untuk dia umrohnya, kain batik dan sebagainya. Jadi pertama adalah untuk pelayanan ibadah haji, kedua adalah untuk pendidikan dan dakwah. Jadi kita juga bantu-bantu sekolah atau mungkin pondok pesantren yang kurang. Kemudian 3 untuk kesehatan. Jadi kita juga suka kalau di jalan-jalan mungkin ada ambulans BPKH gitu ya, atau rumah sakit kita juga bantu.
Kemudian yang keempat untuk sarana dan prasarana ibadah, jadi untuk bangun-bangun masjid, musola. Kemudian yang kelima untuk pemberdayaan UMKM, kita juga bantu Mas, bantu UMKM. Kemudian yang keenam untuk sosial keagamaan, jadi seperti kemarin di Ramadan kami ada kegiatan bagi-bagi sembako dan tadi seperangkat alat sholat tadi sama Al-Quran kita juga kemarin musyaf Al-Quran kita juga 50.000 seluruh Indonesia, kemudian sembako ada 38.000, kemudian untuk yang tadi seperangkat alat sholat tadi 15.000 kita bagi di Ramadan kemarin di seluruh Indonesia. Dan terakhir adalah untuk tangga bencana. Jadi kalau memang ada di daerah yang pada saat itu ada gempa bumi atau banjir ya paling sering di Jakarta itu kan banjir lah, itu kita bisa kita bantu dari dana dari hasil pengembangan dana abadi umat tersebut. Jadi tidak ada yang juga program ini Bu, balik kerja itu juga Bu ya di itu gimana itu juga Ramadan. Kalau itu memang baru tahun ini Mas kita ngadain. Jadi itu salah satu bentuk kegiatan sosial keagamaan di bulan Ramadan, karena kan di bulan Ramadan. Jadi kalau untuk bagi Quran, bagi sembako, bagi seperangkat alat sholat itu memang dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada BPKH. Dan memang yang baru kali ini adalah program balik kerja. Itu apa? Yaitu tahun ini kita menyediakan 60 bis untuk memberangkatkan para pekerja yang atau penduduk yang memang harus kembali ke Jakarta. Jadi syaratnya adalah mereka harus punya KTP Jakarta sehingga tidak dianggap oleh pemerintah bahwa BPKH itu memobilisasi urban gitu kan, membaharui. Atau ID card Mas. Jadi bentuk ID card ini kan, di kerjanya bahwa ini bener nih, saya kerja di BPKH, orang tahu BPKH kan adanya cuma di Jakarta gitu kan. Nah itu syaratnya itu. Dan saat ini kita baru ada di 3 kota karena dari hasil survei itu ternyata memang Jakarta itu kan sebenarnya kota pendatang Mas. Walaupun di sana tuh 8 juta ya penduduk gitu ya, tapi sebenarnya yang asli Betawi itu enggak orang isinya orang Jawa kabeh sebenarnya lah kono. Jawa kabeh lah, itu yang paling banyak itu kemarin hasil survei Semarang, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa enggak Jawa Barat? Jawa Barat juga sebenarnya banyak sebenarnya paling banyak. Cuma Jawa Barat itu sudah difasilitasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi karena mungkin dekat, Kementerian Perhubungan juga sudah ada menyediakan bis-bis untuk balik kerja. Bukan mudik gratis loh Mas. Nek mudik kan saka Jakarta ke Malang atau ke Surabaya gitu kan. Ini kebaliknya Bu ya. Ini balikan, jadi makanya balik kerja gitu kan. Nah, mudah-mudahan ternyata alhamdulillah program itu sukses, banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan kita kan hari pertama itu kita juga ada media gathering kan untuk mensosialisasikan program ini. Langsung hari ini kita media gathering, sesuk itu langsung full Mas. Jadi cepet banget itu. Karena kan boleh bawa keluarga. Jadi wartawan Jakarta itu ternyata orang Jawa kabeh kan di sini kan. Nah, mereka langsung Bu, saya daftar ya 4 orang istri dan anak gitu mencapai 4 orang 2 hari itu full. Nah itu mereka minta kenapa nggak ditambah ya nanti lah insya Allah kalau memang program ini ternyata alhamdulillah sukses ya insya Allah tahun depan kita pasti adakan lagi dan mungkin bisa dengan penambahan bis dan penambahan lokasi pemberangkatan. Juga. Syukur-syukur nanti kalau memang banyak penduduk Malang sing kerja di Jakarta bisa diprogramkan. Betul, bisa kita tambahkan di situ. Baik, ini terakhir ini Bu, mungkin dari warga Malang Raya kalau misalkan ingin memanfaatkan dana umat yang tadi hasil pengelolaannya itu mungkin ada prosesnya atau caranya bagaimana Bu? Iya, benar Mas. Jadi memang karena BPKH itu tadi ya kantornya itu cuma 1. Jadi di undang-undang pun juga harus berkantor di ibu kota. Jadi kita nggak boleh nggak ada cabang Mas. Tapi ya aku konsekuensi ini aku kudu pindah nang IKN. Karena kan ibu kotanya pindah. Nah, sehingga kita agak kerepotan. Sementara amanahnya harus distribusi untuk umat. Dan umat kan nggak di Jakarta juga. Namanya kita mendivisikan umat itu pengennya terdistribusi 34 provinsi seluruh Indonesia. Akhirnya gimana? Dipikir ya kita kerjasama dengan mitra kemaslahatan. Jadi artinya lembaga-lembaga amil zakat nasional yang ada di Indonesia yang tentunya yang kredibel ya.
kita juga kalau nggak salah dari 15 sekarang tinggal 11 Mas. Jadi kalau memang dia tidak amanah kita coret. Oh gitu. Jadi juga ada proses seleksinya. Jadi seperti Basnas itu kan hampir setiap kota ada. Kemudian BMM, Baitul Muamalat milik Muamalat. Kemudian Lazisnu, Lazismu gitu. Rumah Zakat, Dompet Duafa, kayak gitu, Darut Tauhid. Banyak Mas, jadi ada 11 yang saat ini. Nah itu mereka yang ya kita, jadi proposal bisa masuk dari mereka. Melalui mereka. Kalau proposal masuk BPKH sama juga kita kasih juga ke mereka. Tolong ini di yang bagian menyeleksi betul. Karena mereka harus survei juga Mas. Betul. Jadi karena uang itu kita pertanggungjawabkan kepada BPK juga, kepada masyarakat juga. Jadi kan harus diaudit lah katanya ya. Itu BPK juga ngecek. Dalam hal ini makanya tadi kalau memang mitranya itu tadi tidak amanah, wah ini nggak benar nih laporannya dan sebagainya, itu akan kita coret gitu. Jadi makanya juga mereka, jadi untuk bantu itu mereka juga ada biaya operasional lah dari dana itu, sehingga mereka juga dengan senang hati membantu BPKH gitu ya. Jadi itu Mas ditanya, jadi masyarakat bisa langsung boleh, tapi juga kok dari ke kami nanti langsung sama juga, langsung kami balikin lagi ke mereka. Jadi kira-kira di daerah itu ada Lasnas apa sih gitu kan. Kalau ada Basnas atau ada Lasismu ya kita serahkan ke mereka untuk proses lebih lanjut. Siap. Baik Bu Sulis, ini mungkin ada satu closing statement tentang BPKH ini Bu untuk menutup dialog kita siang ini. Oh gitu ya. Baik, apa ya mungkin pesan Arema gitu ya. Pesannya ya memang orang lebih banyak belum paham apa itu BPKH gitu ya. Dan selama ini juga konco-koncoku malah Lis Bu aku tulung ngono itu. Ada, saya kan SMA 3, ada guru yang sudah pensiun, udah sepuh, ada temen yang mau membiayai dia haji. Bisa nggak? Gue nyepet iki iso budal tahun ini gitu ya contohnya. Wah, kalau itu sih bukan ranah kami, itu ranahnya Kemenag gitu kan. Nah, itu jadi mungkin teman-teman harus bisa memahami bahwa tugas kami hanya untuk mengolah di keuangan. Jadi penjangan haji tetap ada di Kemenag. Dan kemudian yang kedua, tolong kalau ada berita-berita yang negatif tentang kami harus konfirmasi. Pemenang ini warga Malang, Arema, iki aku arek Malang jadi monggo langsung aja takon nang aku gitu ya. Di sini juga ada wartawan senior kita nih, ada Masri nanti kan ya, bisa membantu juga untuk kan kita. Paling itu terus apalagi ya Mas kira-kira? Ya, tapi kemudian juga itu tadi, jadi bahwa dana yang selama ini mungkin sering melihat berita bahwa BPKH menyalurkan untuk kemaslahatan umat, terus ojo-ojo iki nganggo dana haji gitu kan, bahwa itu adalah bukan dari dana haji. Jadi itu yang berasal dari dana abadi umat untuk kemaslahatan umat. Mungkin demikian dari saya, matur nuwun selama ini ya Mas ya, telah difasilitasi untuk sosialisasi tentang BPKH. Baik, terima kasih atas kehadiran dan keterangan panjang lebar dari Bu Sulis tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk para jamaah haji di Malang Raya maupun di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Posko Berdialog by Malang Posko Media. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, dan juga informasi seputar Malang Raya maupun Indonesia bisa dilihat di online malangposkomedia.id, di Instagram Malang Posko Media, di TikTok Malang Posko Media, di Twitter Malang Posko maupun di Facebook Malang Posko Media. Semuanya lengkap, bisa dilihat informasi-informasi yang benar dan terpercaya. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.